Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nurmalika dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, terjadi pemboman oleh Sekutu, yaitu Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium jenis bedil atau Little Boy di kota Hiroshima. Perkiraan korban mencapai 90.000 sampai 168.000 jiwa. Pemboman ini itu merupakan pertama kalinya percobaan senjata nuklir untuk perang. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau nama Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Chosakai telah dibubarkan dikarenakan telah dianggap bahwa tugas-tugasnya udah selesai. Apa sih tugasnya itu? Tugasnya adalah menyusun Undang-Undang Dasar Negara bagi Negara Republik Indonesia. Kemudian setelah dibubarkannya BPUPKI, lalu dibentuk PPKI atau nama Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Loh, kenapa dibentuk PPKI? Bukannya urusan-urusan BPUPKI udah selesai? Ternyata belum sepenuhnya selesai dan tuntas. Oleh karena itu dibentuknya PPKI. Nah, PPKI ini diketuai kembali oleh Bapak Insinyur Soekarno. Lalu, pada tanggal 9 Agustus 1945, terjadi pengeboman kembali oleh Sekutu, yaitu terjadi pengeboman di kota Nagasaki. Dan pengeboman tersebut itu cukup memakan banyak korban kembali, yaitu sekitar 39.000 sampai 80.000 jiwa. Nah, Sekutu ini melakukan pengeboman dengan cara menjatuhkan bom atom dari pesawat pengebom B-29 milik Amerika Serikat. Bersama dengan itu, Jenderal Terauchi telah mengundang Insinyur Soekarno, Mohatta, serta Radiman Wedodiningrat untuk menuju ke Dalat, Vietnam. Kemudian ketiganya berangkat menuju Dalat, yaitu pada tanggal 12 Agustus 1945. Hasil pertemuan ini, yaitu Jenderal Terauchi telah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah pertemuan tersebut, tanggal 14 Agustus 1945, ketiganya kembali menuju Indonesia. Mendengar kabar itu, Sultan Syahrir langsung mendesak Soekarno serta Hatta agar segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Armada tempur serta pusat pemerintahannya telah luluh, lantas Jepang mengalami kekosongan kekuasaan vacuum of power di Indonesia. Pada tanggal yang sama, golongan muda mendesak Bapak Insinyur Soekarno agar cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Pak Insinyur Soekarno menolak dikarenakan ia harus berkoordinasi dulu atau membicarakan dahulu kepada anggota PPKI. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda tersebut menculik Insinyur Soekarno serta Hatta menuju ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuan penculikan tersebut adalah agar Insinyur Soekarno terjauh dari pengaruh Jepang. Pada saat itu juga Soekarno didesak agar melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio pada saat itu. Lalu pada tanggal 16 malamnya, kemudian Insinyur Soekarno serta Hatta kembali ke rumah Laksamada Maeda di Jakarta. Nah, di sana para tokoh berkumpul kemudian merundingkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 malamnya hingga menuju 17 pagi, para tokoh membahas rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut merupakan tokoh-tokoh yang ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Beliau merupakan sang proklamator serta penyusun naskah proklamasi. Yang kedua ada Mohatta. Beliau juga merupakan sang proklamator serta menyusun teks naskah proklamasi. Tidak lupa mereka berdua ini itu Insinyur Soekarno serta Hatta mendandatangani naskah proklamasi. Yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Beliau merupakan tokoh golongan tua yang ikut serta menyusun teks proklamasi. Yang keempat ada Laksamana Tadashi Maeda. Beliau ini bersedia menyiapkan rumahnya untuk dijadikan tempat penyusunan proklamasi. Yang kelima adalah Soekarni. Beliau memberikan saran agar Insinyur Soekarno serta Hatta menandatangani naskah proklamasi tersebut. Yang keenam ada Fatmawati atau Fatimah.
Nah, beliau ini merupakan sang penjahit sang saka merah putih atau bendera punya negara Republik Indonesia. Yang ketujuh ada Sayuti Melik. Beliau ini merupakan pengetik naskah proklamasi. Nah, yang terakhir ada Latif Hedraningrat, Suhut, dan juga SK Trimurti atau Surastri Karma Trimurti. Nah, mereka bertiga ini merupakan orang yang mengibarkan bendera saat pertama kalinya, saat proklamasi dibacakan. Jadi mereka merupakan 3 tokoh yang melakukan pengibaran bendera pertama kali di Indonesia. Nah, inilah waktu yang dinanti-nanti. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Insinyur Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tepatnya di lapangan Ikada pada pukul 10 pagi. Berikut merupakan bunyi teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, tadi itu merupakan pembacaan teks proklamasi langsung oleh Bapak Insinyur Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai bentuk dasar negara Republik Indonesia. Pada saat itu juga dinyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Tapi pada saat pembentukan kabinet pemerintahan, Belanda justru menolak dan tidak mengakui bahwa Indonesia telah merdeka. Belanda terus saja merongrong kedaulatan Indonesia. Tapi untungnya seluruh rakyat Indonesia dengan gagah dan berani menguatkan bahwa Indonesia itu telah merdeka. Tapi sebenarnya Indonesia belum benar-benar merdeka pada saat itu. Hingga pada akhirnya Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya ke negara Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, pada tahun itulah Indonesia sepenuhnya merdeka. Sekian video penjelasan tentang kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.